Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, yang juga dikenal sebagai Kertarajasa Jayawardhana. Raden Wijaya sebelumnya adalah penguasa lokal di wilayah Trowulan, Jawa Timur. Ia berhasil merebut kekuasaan dari kerajaan Singhasari, yang dipimpin oleh Kertanegara. Penguasaan wilayah 1293 sampai 1350 Masehi. Di bawah pemerintahan Kertarajasa Jayawardhana dan generasi penerusnya, Majapahit mengkonsolidasikan dan memperluas wilayah kekuasaannya. Penguasaan ini mencakup sebagian besar Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Barat. Selain itu, hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan luar negeri ditingkatkan, menjadikan Majapahit sebagai kerajaan maritim dan perdagangan yang kuat. Puncak kekuasaan 1350 sampai 1389 Masehi. Masa puncak kejayaan Majapahit terjadi di bawah pemerintahan Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389 Masehi dan Patih Gajah Mada. Gajah Mada adalah seorang perdana menteri yang berpengaruh, dikenal dengan Sumpah Palapa, yang menggambarkan ambisi untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Serangan Mongolia pada 1293 sampai 1294 Masehi. Pada awal pemerintahan Majapahit, kerajaan ini menghadapi ancaman serius dari serangan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Han dari dinasti Yuan di Tiongkok. Pasukan Mongol mencoba menaklukkan Jawa, tetapi pasukan Majapahit berhasil mengalahkan mereka dalam serangkaian pertempuran. Peperangan dengan Sunda pada 1357 sampai 1359 Masehi. Salah satu konflik besar dalam sejarah Majapahit adalah perang dengan kerajaan Sunda di wilayah Jawa Barat. Meskipun Sunda berhasil menahan serangan awal, Majapahit akhirnya memenangkan perang, dan wilayah Sunda menjadi wilayah bawahan Majapahit. Sumpah Palapa tahun 1365 Masehi. Pada tahun 1365 Masehi, Majapahit mengadakan upacara besar yang disebut Sumpah Amukti Palapa. Gajah Mada dalam upacara ini mengumumkan Sumpah Palapa dan mencatat dalam prasasti tersebut 7 wilayah di Nusantara yang hendak dikuasai oleh Majapahit. Kejatuhan dan akhir kerajaan Majapahit 1478 Masehi. Kekuasaan Majapahit mulai melemah pada akhir abad ke-14 karena perebutan kekuasaan internal dan serangan dari kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Penguasa terakhir dari dinasti Rajasa, Kertabumi, menyerahkan tahta kepada kerajaan Demak pada tahun 1478 Masehi, menandai kejatuhan resmi kerajaan Majapahit. Warisan dan pengaruh. Meskipun Majapahit sudah tidak berdaulat, pengaruhnya tetap terasa dalam budaya, bahasa, seni, dan arsitektur di Indonesia. Candi-candi peninggalan Majapahit yang megah, seperti Candi Trowulan dan Candi Singosari, menjadi bukti kejayaan masa lalu. Sejarah panjang kerajaan Majapahit mencerminkan kompleksitas sejarah Indonesia dan pentingnya peran maritim dan perdagangan dalam pembentukan peradaban Nusantara. Warisan dan identitas Majapahit yang berumur ratusan tahun masih tercermin dalam masyarakat Indonesia modern, menghubungkan masa lalu dan masa kini dengan erat.